aku Farah Naila Zahra. Aku dari Prodi D3 Kebidanan Bandung. Sekarang aku udah tingkat 3 dan juga udah masuk ke semester 5. Semester tua ya buat yang baru masuk ke D3 gitu, masuk D3. Pada video ini aku mau mempersembahkan suatu karya yang telah aku buat, yang namanya tuh yaitu Dreambook. Tada, Dreambook. Nah, Dreambook ini tuh dari tugas mata kuliah yang ada di kebidanan, itu mata kuliah dari kewirausahaan. Nah, ini tuh diampu sama Bapak Saipul. Nah, pada tugas kali ini tuh diminta untuk membuat sebuah video yang menceritakan tentang isi dari si Dreambook ini tuh apa gitu ya. Sebetulnya kalau misalkan untuk Dreambook aku ini nggak tebal ya, ini tuh tebal tuh karena ada sesuatu di dalam ini gitu yang membuat ini tuh terlihat tebal, tapi enggak, ini nggak sampai ada 20 halaman mungkin ya, enggak, 15 juga enggak, ini cuma sedikit. Nah, untuk Dreambook ini tuh isinya macam-macam, dari mulai ada biodata, terus refleksi diri gitu ya, terus kepribadiannya masuk kemana gitu, terus idolanya, terus mimpi apa aja yang mau dan mau dicapai untuk masa depan gitu. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita lihat isi dari Dreambook ini tuh apa aja. Let's go. Nah, jadi teman-teman, untuk isi dari Dreambook punya aku tuh, yang pertama itu ada dari cover gitu ya. Nih, gini aja ya. Nah, ini ada cover. Untuk covernya tuh di atasnya ada tulisan Dreambook. Terus ada nama aku yaitu Farah Naila Zahra. Ini ada foto aku ya. Foto aku, aduh malu deh. Nah, ada foto. Terus di bawahnya yang ini nih, yang ini ada tulisan calon orang sukses. Amin ya, semoga. Terus masuk ke halaman yang pertama. Tada. Ya, emang ini seadanya aja ya karena keterbatasan alat. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada all about me, semua tentang aku gitu ya. Dari mulai nama, tanggal lahir, terus aku merupakan dari anak berapa. Nah, nama aku itu nama panjangnya Farah Naila Zahra gitu ya. Zahranya nggak ada di sini. Terus kalau untuk panggilan biasanya dipanggil Far, Hah, atau Farha, atau yang lainnya juga masih banyak gitu panggilannya ya. Nah, untuk lahir aku di bulan Mei tanggal 21 2005 gitu ya. Nah, ini aku masuknya ke zodiak Gemini ya, kaum Gemini gitu. Nah, aku tuh anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi aku punya 2 adik. 2 adik aku tuh laki-laki sama perempuan gitu, komplit ada. Nah, kalau misalkan rumah aku itu ada di Garut. Nah, di Garut tuh ada namanya Kampung Cikolotok. Emang agak ini ya, tapi ini namanya nama kampung asli Cikolotok gitu. Untuk RT-nya R1, RW 1, desanya Desa Hanjuang, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut gitu. Nah, ini hiasan-hiasannya. Terus maju ke yang halaman selanjutnya. Nah, untuk di halaman selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari aku. Nah, kalau misalkan untuk kelebihan aku, itu aku orangnya teliti, konsisten dalam suatu tugas, dan memiliki jiwa kepemimpinan, percaya diri, fleksibel, dan teratur atau terorganisir gitu hidupnya. Jadi apa-apa yang mau aku lakuin di kemudian hari itu harus ada dulu datanya gitu, jadwalnya kayak gimana. Terus konsisten gitu, harus fokus, cuman fokusnya tuh bisa kebagi satu aja gitu. Kalau misalkan lagi ngerjain satu tugas ya udah itu dulu yang diberesin gitu. Terus kekurangannya itu kadang memang ngerasa perfeksionis sehingga tidak kurang mempercayai orang lain gitu kalau mengerjakan suatu hal. Terus tidak mau mengalah, emang bener sih gak mau ngalah banget ini. Kalau misalkan menurut aku bener ya itu bener, cuma kecuali kalau misalkan ada penjelasan yang lebih gitu. Terus yang selanjutnya itu egois ya, ngerasa sih sendiri egois, mau coba buat diri sendiri berubah emang itu agak susah gitu ya, tapi sedang dalam masa perubahan gitu. Lalu yang selanjutnya kelas kepala, introvert, dan juga sering netting, negative thinking gitu, apa-apa kepikiran terus. Lalu yang selanjutnya di sini ada
kepribadian gitu. Sebetulnya ini dream booknya agak acak-acakan ya, maaf untuk susunannya gitu. Lalu yang selanjutnya kepribadian diri berdasarkan golongan darah. Golongan darah aku tuh O+. Nah, kalau misalkan untuk kata golongan darah gitu ya, aku tuh orangnya nih, kepribadian berdasarkan golongan darah itu disebut sebagai orang yang berjiwa besar, tidak mudah mengalah, mempunyai pendapat sendiri, fleksibel, percaya diri, memiliki jiwa kepemimpinan, ngaret waktu, mudah menabung, cepat tertidur gitu. Itu yang digambarin katanya kalau misalkan berdasarkan golongan darah O. Tapi kalau misalkan dilihat emang bener sih, kebanyakannya bener gitu, sesuai dengan yang ada di diri aku. Tapi emang ada beberapa juga yang enggak, yang tidak terlalu ada di diri aku gitu. Oke, yang selanjutnya itu ada deskripsi diri atau hewan atau apapun yang menggambarkan diri saya nih. Kalau misalkan untuk aku itu digambarkan sebagai kayak kura-kura. Ini tipe, maaf ya, ini kura-kura itu. Karena kura-kura digambarkan sebagai hewan yang memiliki kepribadian introvert, emang introvert gitu. Terus lamban tapi kasih konsisten, tenang, terstruktur, protektif gitu. Nah, ini tuh emang sifatnya tuh emang ada di diri aku gitu dan sesuai kayak gitu. Lalu untuk halaman yang selanjutnya itu kita akan bertemu dengan masih kepribadian diriku. Nah, yang ini itu kepribadian berdasarkan Florence Littauer gitu ya. Littauer apa gitu bacanya, aku lupa. Pokoknya ini tentang diri itu kemasuknya apa gitu. Nah, kalau misalkan aku itu orangnya melankolis atau sempurna gitu. Nah, kalau melankolis itu ini dijabarkan sebagai orang yang memiliki sifat filosofis, analistis, serius, puitis, suka berkorban, idealis, perfeksionis, teratur, rapi, terorganisir, ekonomis, perlu menyelesaikan apa yang sudah dimulai, hati-hati dalam menjalin relasi, setia, mendengar yang baik, serta solutif. Ini benar-benar mendeskripsikan diri aku banget sih. Kalau misalkan secara melankolis gitu, bener-bener aku banget gitu ya. Terus yang selanjutnya itu kepribadian berdasarkan gramofologi. Nah, kalau misalkan gramofologi itu ini berdasarkan handwriting gitu ya. Nah, kalau handwriting itu aku orangnya yang love attention, outgoing, people oriented, you enjoy your freedom, don't like crowd, don't like to be overwhelmed, confident, terus comfortable on your own skin, introvert, dan menyukai hal detail. Pokoknya ini ya benar-benar emang menggambarkan diri aku banget sih, sesuai gitu ya. Terus yang selanjutnya itu ini harusnya di depan ya, beres biodata, yang harusnya beres biodata gitu, yang di depan nama-nama itu ya. Ini riwayat pendidikan, tapi waktu bikin kelewat kayaknya ini, jadi ya udah aku simpan di sini aja daripada nggak ada kan. Nah, kalau misalkan untuk riwayat pendidikan, aku 2010 udah masuk TK, berarti aku 2010 berapa tahun? 5 tahun, karena aku masuk SD itu 6 tahun, 5 tahun lebih lah ini, 5 tahun lebih gitu. Terus 2011-2017 ya, karena aku tuh masuk SD emang 6 tahun, muda hitungnya, bukan 7 tahun. Terus 2017-2020 terus sampai aku SMA juga di situ. Terus 2023 sampai sekarang aku kuliah di Poltekkes Kebidanan Bandung. Ini logonya, ini sekolah SMP sama SMA aku di pondok ya. Tapi ya di pondok di Garut. Jadi aku merantau dari SMP sampai sekarang di Bandung. Ini di Garut kotanya, ini di Bandung. Karena aku rumah aku kan di kampung, jauh dari kotanya. Jadi kehitungnya merantau. Lalu yang selanjutnya itu kita masuk ke idola. Ini benar-benar dream book aku itu apa adanya banget gitu ya. Gak tahu, ini aku gak kreatif, jadi ya udahlah ya, maaf ya kalau misalkan jelek. Ini juga nih, lihat bolong-bolong. Nah, yang pertama itu ada Ibnu Sina. Mungkin dari beberapa orang udah tahu ya siapa Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina itu ilmuwan tentang kedokteran, penemu kedokteran. Nah, beliau itu berasal dari kaum muslim gitu. Ini benar-benar Ibnu Sina tuh benar-benar menginspirasi banget gitu buat kita aja. Jadi karena kan kebanyakan kalau misalkan penemuan tuh non muslim gitu ya. Tapi ini salah satunya dibuktikan bahwasanya salah satu ilmuwan tuh ada juga dari yang muslim. Jadi kita juga bisa untuk terus berkembang. Apalagi pada zaman saat Ibnu Sina itu keterbatasan
keterbatasan banget teknologi gitu ya, dan pendidikannya juga. Tapi Ibnu Sina sangat hebat, bisa menemukan dunia kedokteran gitu. Lalu yang selanjutnya idola aku itu Isaac Newton. Isaac Newton kalian mungkin tahu ya, ini bapak fisikawan sama matematikawan gitu. Nah, tada, di dalamnya aduh nempel lagi. Nah, itu ada fotonya. Ini Ibnu Sina, itu bapak Isaac Newton, seperti itu. Ya emang padanya lah ya. Lalu next yang selanjutnya itu ada hobi. Kalian jangan salpok tangan aku ya, maaf. Ini hobi, untuk hobi aku itu ada 2, itu membaca dan memasak. Tapi yang penting hobi aku paling suka tuh kalau misalkan ada waktu tuh tidur. Tapi aku gak masukin karena yang pasti hobinya yang utama itu membaca dan memasak gitu. Terus yang selanjutnya itu favorite food, Alfred and spicy food. Jadi semua makanan yang pedas aku suka gitu. Terus yang kayak ada keju-kejunya. Terus kalau buahnya aku suka semangka. Sekarang tuh lagi suka semangka. Tapi mungkin nanti juga bisa berubah sih ya. Terus pasti tulang rangu itu, ini enak banget. Ini enak banget. Aku suka banget. Terus yang selanjutnya, taran, ini juga sama. Ada like Alvarian coklat. Jadi aku nggak suka semua makanan yang berbahan ada coklatnya, meskipun 1%, aku nggak suka sama sekali gitu. Terus next yang selanjutnya, tada. Nah ini yang bikin ngebendul kayak penuh ini dream buku. Ini adalah My Dream, itu 100 mimpi gitu ya. Ini isinya ada 100 mimpi. Ini gini ya dibukanya. Tada. Nah, jadi di sini tuh bentar guys. Ini tuh bentar guys. Nah, ini kan 100 mimpi. Nah, ini tuh di dalamnya banyak banget kertas. Ini tuh semua mimpi-mimpi aku, 100 mimpi aku gitu. Di sini ada semuanya gitu. Nggak akan aku buka sih ya. Kalian kalau mau tahu ya udah ke aku aja, itu minta bukain hehe. Karena itu terlalu banyak, susah lagi melipatnya. Itu ini banyak sih, 100 mimpi. Pokoknya mah ini cita-cita untuk kedepannya gitu. Kayak misalkan aku lulus UKOM, kau jadi kompeten, terus dengan nilai lulus kuliah dengan nilai yang baik, terus masa depannya mau jadi apa, pengen punya apa, ini semuanya ada di sini gitu. Beserta udah ada tahun-tahunnya juga. Itu 100 mimpi ya, di sini semuanya ada. Terus kita yang selanjutnya. Ini selanjutnya. Ini halaman terakhir. Ini itu adalah the character in my story. Ini orang-orang yang ada di hidup aku yang berarti gitu, yang paling dekat. Ini mereka, ini aku ya. Ini bertiga ini adalah teman-teman aku dari SMP sampai sekarang. Ini kan udah lama banget ya, tapi emang jarang ketemu. Ini dia di Jakarta nih, dia di Jakarta Bekasi, di UIN Jakarta sekolahnya, jadi jarang ketemu. Dan dia orang Bogor. Ini meskipun dia orang Garut dan sekuliahnya di Bandung, tapi dia jauh dari aku, dia di UMB, jarang main juga. Terus ini dia asal Garut, sekarang juga masih di Garut, tapi tetap aja kita susah karena kan beda jadwal, jadi kita nggak bisa main sering gitu, tapi masih dekat. Terus ini adalah sepupu aku dua-duanya. Nih, ini sepupu aku. Ini juga. Kita cuman beda satu tahun gitu. Ini 2003, ini 2004, aku 2005 paling muda gitu. Tapi kita deket banget ini. Sepupu dari ayah gitu. Terus yang selanjutnya ini berjenjering 5 orang. Ini aku. Ini teman-teman aku, ini teman-teman kuliah aku dari awal masuk kuliah. Ya udah ada sampai sekarang kayak gitu. Kita berlima gitu, berlima. Terus tada, yang terakhir yang paling atas ini keluarga aku. Ini dia bukan kakak aku ya, meskipun dia kelihatan yang paling besar, maksud tuh kelihatan lebih dewasa di antara mendingnya. Dia tuh adik aku pertama gitu. Ini bapak aku, ini bapakku. Emang tinggian adik aku sih. Ini adik aku yang terakhir, yang paling kecil. Ini sekarang dia kelas 6, udah mau masuk SMP. Kalau ini sekarang lagi kelas 2 SMA. Ini my mom, ini mama aku gitu guys. Ini aku. Ini di fotonya pas lagi lebaran. Soalnya gak ada foto lagi, ya udah aku pakai ini. Nah, begitulah isi dari dream book aku. Selesai. Tada. Jadi guys, nah gitulah keseruannya dari isi my dream book. Kalian jangan bosan-bosan ya nontonnya.
Meskipun isi dari dream book aku boring banget gitu ya, apa nggak sesuai gitu, apalagi nggak terlalu kreatif. Ini isinya gini lagi, mungkin kalian juga nih, apalagi ini ya carang-carang banget ya, maaf ya, namanya juga nggak kreatif orangnya sih. Nah ini juga tuh teks semua. Tapi alhamdulillah tugasnya udah terselesaikan dan memang isinya sangat bermanfaat banget buat aku gitu, apalagi untuk yang 100 mimpi ini. Semoga nanti kedepannya sesuai dengan rencana yang telah aku buat hari sekarang gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak sesuai juga nggak apa-apa, asalkan bisa membahagiakan orang tua dan adik-adik aku gitu ya. Nah, terima kasih telah menyaksikan video aku tentang dream book. Bye bye. Dah.